Filsafat Yunani, yang menjadi fondasi peradaban intelektual Barat, lahir dari pergulatan manusia untuk memahami dunia, alam, dan eksistensi dirinya sendiri. Asal-usul filsafat Yunani tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Yunani pada masa itu. Dunia Yunani kuno, sekitar abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi, adalah dunia yang sedang bangkit dari bayang-bayang mitologi dan tradisi keagamaan, menuju rasionalitas dan penalaran kritis. Bangsa Yunani kuno hidup di wilayah yang beragam secara geografis, dari dataran tinggi pegunungan hingga pulau-pulau yang tersebar di Laut Aegea. Geografi ini menciptakan masyarakat yang relatif terpisah, sehingga muncul polis atau kota negara yang mandiri. Kota-kota seperti Athena, Sparta, Miletus, dan Korintos memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi semua memberikan ruang bagi perkembangan pemikiran bebas. Di Athena, misalnya, terdapat iklim intelektual yang memungkinkan warga untuk berdiskusi tentang hukum, politik, dan etika, sementara di Miletus, pusat perdagangan dan pelayaran, muncul pemikiran yang lebih fokus pada alam dan kosmos. Filsafat Yunani awal muncul sebagai reaksi terhadap penjelasan mitologis tentang dunia. Sebelum filsafat, orang Yunani mengandalkan mitos dan dewa-dewa untuk menjelaskan fenomena alam, bencana, dan nasib manusia. Dewa-dewa seperti Zeus, Poseidon, dan Hades hadir dalam cerita epik, memberi manusia jawaban atas pertanyaan yang lebih besar, tetapi jawaban tersebut bersifat naratif dan simbolik, bukan rasional. Misalnya, petir dianggap sebagai alat Zeus untuk menghukum manusia, tetapi tidak ada penjelasan sistematis tentang asal-usul petir itu sendiri. Manusia mulai merasa bahwa alam memiliki hukum-hukum yang bisa dipahami melalui akal, bukan sekadar melalui mitos. Miletus, sebuah kota di pesisir Asia Kecil, menjadi salah satu tempat lahirnya filsafat rasional pertama. Thales dari Miletus, yang hidup pada abad ke-6 SM, dikenal sebagai filsuf pertama dalam tradisi Barat. Thales mencoba memahami alam secara sistematis. Ia berpendapat bahwa air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu, dari gunung hingga manusia. Konsep Thales ini disebut sebagai arche, atau prinsip utama yang mendasari segala eksistensi. Thales bukan hanya mencoba menjelaskan fenomena alam, tetapi juga berupaya menemukan pola dan hukum yang mendasari alam semesta. Pemikiran Thales menunjukkan pergeseran dari mitos ke logos, dari narasi simbolik ke penalaran rasional. Setelah Thales, muncul Anaximander, murid dan penerus tradisi Miletus. Anaximander memperluas gagasan tentang arche dengan konsep apeiron, sesuatu yang tak terbatas atau tak terdefinisi, yang menjadi sumber segala eksistensi. Ia berusaha menjelaskan perubahan dan keberagaman di alam dengan ide bahwa semua benda muncul dan kembali ke apeiron. Anaximander juga dikenal sebagai orang pertama yang membuat peta dunia secara ilmiah dan mencoba memahami fenomena kosmik, seperti pergerakan bumi dan langit. Pemikiran ini menunjukkan bahwa filsafat awal Yunani tidak terlepas dari pengamatan empiris dan penalaran logis. Selanjutnya, Anaximenes, seorang filsuf Miletus lainnya, berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, segala benda berasal dari udara yang mengental atau mengencer, membentuk berbagai bentuk materi di alam. Pandangan ini, meski sederhana, mencerminkan usaha manusia untuk mencari satu prinsip tunggal yang menjelaskan keragaman alam. Para filsuf Miletus ini, yang dikenal sebagai filsuf alam, menjadi pendahulu yang membuka jalan bagi filsafat ilmiah dan naturalistik di Yunani. Selain Miletus, Pulau Samos melahirkan Pitagoras, seorang tokoh yang memandang dunia dari perspektif matematis. Pitagoras hidup pada abad ke-6 SM dan mendirikan komunitas filosofis yang menggabungkan ilmu, etika, dan spiritualitas. Pitagoras terkenal dengan teori bahwa angka dan matematika adalah kunci untuk memahami alam semesta. Bagi Pitagoras, harmoni dalam musik, pola dalam geometri, dan keteraturan alam merupakan manifestasi dari prinsip numerik yang mendasari realitas. Pemikiran Pitagoras menunjukkan bahwa filsafat Yunani awal tidak hanya menekankan aspek fisik alam, tetapi juga mencari keteraturan dan keselarasan yang bersifat abstrak. Selanjutnya, Heraklitus dari Efesus, yang hidup pada abad ke-5 SM, mengembangkan gagasan tentang perubahan dan konflik sebagai esensi alam semesta. Heraklitus terkenal dengan pernyataan, Pantarhei, segala sesuatu mengalir. Ia berpendapat bahwa dunia selalu dalam keadaan berubah, dan api adalah simbol perubahan itu sendiri. Menurut Heraklitus, ketegangan antara oposisi, seperti siang dan malam,
panas dan dingin, adalah prinsip yang menjaga keseimbangan alam. Pemikirannya ini menekankan pentingnya dinamika, kontradiksi, dan proses dalam memahami eksistensi, berbeda dengan pandangan Pitagoras yang lebih statis dan harmonis. Parmenides, seorang filsuf dari Elea, muncul sebagai kontradiksi terhadap Heraklitus. Ia menekankan bahwa perubahan adalah ilusi, dan realitas sejati adalah satu, tetap, dan tidak berubah. Parmenides menunjukkan bahwa akal murni dapat mengungkapkan kebenaran yang melampaui pengalaman indrawi. Pandangannya menekankan pentingnya logika dan argumentasi dalam filsafat, membangun dasar bagi filsafat metafisika di Yunani. Dari perdebatan antara Heraklitus dan Parmenides, lahirlah Zeno dari Elea, murid Parmenides, yang terkenal dengan paradoks-paradoksnya. Paradoks Zeno, seperti paradoks Achilles dan kura-kura, menguji konsep gerak, ruang, dan waktu, serta menunjukkan batas pemahaman manusia terhadap logika dan realitas. Zeno tidak hanya memperdalam pemikiran metafisika, tetapi juga menginspirasi pemikiran matematis dan ilmiah yang berkembang kemudian. Pada saat yang bersamaan, filsafat Yunani juga berkembang dalam ranah etika, politik, dan masyarakat. Para filsuf Sophis, yang muncul pada abad ke-5 SM, menekankan pentingnya retorika, pendidikan, dan kemampuan individu untuk bertindak di masyarakat. Sophis seperti Protagoras terkenal dengan pernyataan, manusia adalah ukuran segala sesuatu, menekankan relativitas pengetahuan dan kebenaran. Pandangan Sophis ini memicu diskusi kritis tentang moralitas, kebenaran, dan peran manusia dalam polis, yang kemudian menjadi landasan bagi filsafat etika dan politik. Socrates, yang lahir pada 470 SM di Athena, membawa filsafat Yunani ke tingkat baru dengan pendekatan dialektikanya. Socrates tidak menulis karya tulis, tetapi pemikiran dan metode bertanya menyingkapnya tercatat melalui murid-muridnya, terutama Plato. Socrates menekankan pentingnya pengetahuan diri, moralitas, dan pencarian kebenaran melalui dialog kritis. Baginya, filsafat bukan sekadar teori tentang alam atau angka, tetapi cara hidup. Ia mendorong manusia untuk mempertanyakan asumsi, menelusuri definisi konsep seperti keadilan, keberanian, dan kebaikan, serta hidup sesuai dengan prinsip rasional dan etis. Plato, murid Socrates, mendirikan akademi di Athena, lembaga pendidikan filsafat pertama di dunia barat. Plato menulis dialog-dialog yang menggambarkan ajaran Socrates dan mengembangkan teori tentang bentuk-bentuk ideal atau ide. Menurut Plato, dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari realitas yang sempurna dan abadi. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan, keadilan, dan filosofi politik dalam membangun masyarakat ideal. Pemikiran Plato menjadi dasar bagi metafisika, epistemologi, dan teori politik barat. Aristoteles, murid Plato, menempuh jalan yang berbeda. Ia lebih menekankan observasi empiris, logika, dan sistem klasifikasi ilmu pengetahuan. Aristoteles menulis tentang hampir semua bidang pengetahuan, fisika, biologi, etika, politik, logika, dan metafisika. Berbeda dengan Plato yang memandang dunia indrawi sebagai bayangan, Aristoteles melihat dunia nyata sebagai titik awal untuk memahami prinsip-prinsip universal. Metode ilmiah, logika formal, dan klasifikasi sistematis yang dikembangkan Aristoteles menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan dan filsafat yang berkembang hingga era modern. Keseluruhan perjalanan filsafat Yunani dari Thales hingga Aristoteles menunjukkan evolusi pemikiran manusia dari mitos ke rasionalitas, dari spekulasi alamiah ke etika dan politik, dari pertanyaan tentang kosmos hingga refleksi tentang diri manusia. Filsafat Yunani bukan hanya sekadar teori, tetapi juga praktik hidup, cara memahami dunia, dan cara berpikir kritis yang menjadi warisan bagi peradaban Barat. Kebangkitan filsafat Yunani tidak lepas dari interaksi dengan budaya lain. Hubungan perdagangan dengan Mesopotamia, Mesir, dan Asia Kecil membawa pengetahuan astronomi, matematika, dan teknik ke Yunani. Namun, filsafat Yunani memiliki ciri khas, penekanan pada akal manusia sebagai alat utama untuk memahami realitas, bukan hanya wahyu atau tradisi. Manusia dianggap mampu menalar, menyimpulkan, dan menemukan kebenaran melalui pengamatan, logika, dan dialog. Filsafat Yunani juga memengaruhi seni, sastra, dan kehidupan sosial. Drama, puisi, dan sejarah Yunani sering menampilkan refleksi filosofis tentang takdir, moralitas, dan hubungan manusia dengan dewa dan alam. Pemikiran filsuf muncul dalam percakapan sehari-hari, debat publik, dan pendidikan,
menciptakan masyarakat yang kritis dan reflektif. Dari tragedi Sophocles hingga sejarah Herodotus, kita melihat bagaimana filsafat meresap ke dalam cara orang Yunani memahami diri mereka dan dunia sekitar. Asal-usul filsafat Yunani, pada intinya, adalah pencarian manusia akan pengetahuan, kebenaran, dan makna hidup. Ia lahir dari rasa ingin tahu yang tajam, ketidakpuasan terhadap jawaban mitologis, dan keberanian untuk mempertanyakan segalanya. Dari Thales hingga Aristoteles, filsafat Yunani mengajarkan kita bahwa hidup manusia adalah proses belajar, merenung, dan berdialog dengan dunia, dengan akal sebagai panduan utama. Warisan filsafat Yunani kemudian diteruskan melalui filsuf Helenistik, seperti Epikuros, Stoik, dan Skeptik, yang mengembangkan pemikiran etika, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Pemikiran Yunani ini kemudian memengaruhi filsafat Romawi, abad pertengahan, Renaissance, dan menjadi dasar pemikiran modern Barat. Bahkan hingga hari ini, pemikiran Yunani tetap relevan, memberikan kerangka bagi manusia untuk memahami alam, diri, dan masyarakat. Filsafat Yunani mengajarkan bahwa manusia bukan sekadar pengamat pasif, tetapi partisipan aktif dalam memahami dunia. Ia mengajarkan pentingnya logika, argumen, dan diskusi. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan bukan sekadar akumulasi fakta, tetapi pencarian berkelanjutan yang menuntut kerendahan hati, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk mempertanyakan. Dari Thales yang mencari prinsip alam, Pythagoras yang menekankan angka, Heraklitus yang memahami perubahan, Socrates yang mengajarkan dialektika, hingga Aristoteles yang sistematis, kita melihat perjalanan pemikiran manusia yang menakjubkan, yang membentuk dasar intelektual peradaban Barat hingga saat ini. Dengan demikian, filsafat Yunani bukan sekadar sejarah intelektual, tetapi juga cermin bagi manusia untuk merenung tentang eksistensi, moralitas, dan kosmos. Ia mengajarkan bahwa pertanyaan adalah awal dari kebijaksanaan, dan bahwa akal manusia memiliki potensi untuk menembus batas-batas pengalaman, menemukan prinsip-prinsip universal, dan membentuk kehidupan yang bermakna. Dari masa ke masa, warisan Yunani tetap hidup, membimbing manusia untuk terus mencari, mempertanyakan, dan memahami dunia dengan kesadaran, rasionalitas, dan kemanusiaan.